Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Syena dengan NIM 1901550027 dan teman saya dan Iqbal Azhari dengan NIM 1901550004 akan menyampaikan mengenai pembuatan desain sebuah sistem penunjang keputusan yang akan dipresentasikan pada video kali ini. Nah, kali ini saya akan membacakan mengenai desainnya, yaitu dengan judul Sistem Penunjang Keputusan Seleksi Penerimaan Karyawan dengan Metode Weighted Product. Pada tahap perancangan sistem penerimaan karyawan dirancang dengan tujuan sebagai alat komunikasi antar pemakai dengan pembuat program guna mendapatkan sistem aplikasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Pada tahap perancangan sistem penerimaan karyawan dirancang dengan tujuan sebagai alat komunikasi antar pemakai dengan pembuat program guna mendapatkan sistem aplikasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ini untuk diagram rancangan sistemnya seperti ini. Dalam use case diagram ada beberapa aktor yang terlibat dalam sistem, di antaranya ada admin, ini admin dan user. Nah, ini penjelasannya. Admin melakukan login ke sistem, kemudian admin dapat mengelola data calon karyawan seperti memasukkan data baru, melihat data yang telah dimasukkan, atau mengubah dan menghapus data yang sudah ada. Nah, ini untuk calon karyawan atau usernya. Calon karyawan dapat melihat laporan hasil nilai evaluasi tes penerimaan karyawan. Nah, kemudian ini ada deskripsi lanjutannya. Menginput data user. Ini menginput data user ini. Ini dari adminnya diloginkan ke sistem, yaitu mengelola data calon karyawan seperti memasukkan data baru, melihat data yang telah dimasukkan, atau mengubah data dan menghapus data yang sudah ada. Kemudian menginput data kriteria. Menginput data kriteria yang dimasukkan oleh usernya, yaitu mengelola kriteria seperti memasukkan data baru, mengubah dan menghapus data yang sudah ada. Yang ketiga yaitu menginput bobot kriteria, yaitu yang di deskripsinya berisi mengelola bobot kriteria dengan memasukkan nilai setiap kriteria. Nah, selanjutnya ada menginput nilai karyawan, yaitu mengelola bobot kriteria dengan memasukkan nilai setiap kriteria. Selanjutnya yang kelima ada menginput data karyawan. Admin menginputkan data nilai calon karyawan yang akan diterima. Kemudian selanjutnya mencetak hasil nilai tes, yaitu mengelola laporan hasil evaluasi nilai. Dan terakhir ada calon karyawan melihat hasil tes. Karyawan dapat melihat laporan hasil nilai evaluasi tes penerimaan karyawan. Nah, selanjutnya ini ada activity diagram, yaitu menggambarkan aliran fungsionalitas dari sistem. Pada tahap pemodelan bisnis, diagram aktivitas dapat digunakan untuk menunjukkan aliran kerja bisnis atau business workflow. Dapat juga digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian atau flow of event. Nah, ini untuk activity diagramnya. Yang sebelah sini admin, kemudian yang sebelah kanan yaitu sistemnya. Ini tahapannya, admin masuk ke halaman login, selanjutnya sistem menampilkan halaman login, dan terakhir admin memasukkan username dan password. Nah, ini untuk tampilan awalnya ya, tampilan login.
Kemudian ini ada sequence diagram, yaitu admin memasukkan username sama password ke main menu, kemudian melakukan login. Selanjutnya bisa membaca username atau password, kemudian memvalidasi, dan bisa juga menampilkannya di halaman admin. Kemudian ini sequence laporan dari admin juga, yaitu ditampilkan data olahan, tambahan data, dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh admin. Nah, kemudian kita lanjut ke kelas diagram. Nah, ini ada 5 kelas, yakni sebagai tabel yang di dalamnya terdapat atribut-atributnya, yaitu admin. Ini atributnya ada ID, username, kemudian password, nama, sama levelnya juga. Ini kemudian kriteria yang diperlukan, ada data calon karyawan juga, kemudian ini untuk nilainya, dan terakhir tabel bantuan. Ada 4 association, yaitu sebagai relasi antar tabel atribut pada kelas dengan operasi yang sama. Nah, ini ada 1, 2, 3, dan 4. Ini sedikit berantakan, mohon maaf. Oke. Kemudian selanjutnya disampaikan oleh teman saya, Dan Iqbal Ashari. Ya, perkenalkan saya Dani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3-nya. Yang pertama yaitu ini adalah berupa tampilan dari halaman pada login. Ini ada username dan password untuk kita inputkan. Passwordnya berisi tentang tanggal lahir kita. Kemudian kita klik login, akan keluar tampilannya seperti ini, yaitu tampilan menu utama pada sistem penunjang penerimaan karyawan. Kemudian jika kita klik tombol next, maka akan keluar seperti ini tampilannya. Nah, ini yang ketiga yaitu tampilan tabel menu data karyawan. Ini ada data-data calon karyawan terdiri dari 7 nama anggota calon karyawan, dan ada alamat dan juga jenis kelamin, tanggal lahir, dan nomor teleponnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tampilan pada analisa hasilnya. Untuk analisa hasilnya ini kurang lebih seperti ini. Ini ada tabel pada analisa hasil dan ada tabel pada bobot. Untuk tabel pada analisa hasil ini juga sudah tersedia nilainya, ada tes wawancara, tes kemampuan dasar, dan tes kesehatan, dan juga pendidikan. Ini semua terdapat hasil-hasilnya kurang lebih seperti ini, dan bobotnya juga seperti ini. Kemudian kita akan menuju ke halaman terakhir. Nah, ini untuk halaman hasil akhir perhitungannya kurang lebih seperti ini. Ada nama calon karyawan, hasil dari tes wawancara, hasil dari tes kemampuan dasar, dan hasil dari tes kesehatan, dan hasil dari pendidikan. Kurang lebih seperti itu dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.